Halo pengacara, kembali lagi di channel Herpep. Gimana kabar kalian? Semoga sehat walafiat selalu ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas film tentang psikopat. Film yang berjudul Do Not Reply ini menceritakan seorang gadis berumur 17 tahun yang diculik dan disekap oleh psikopat di satu rumah. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita masuk ke videonya, geng. Sebelum lanjut ke videonya, luangkan waktu kalian beberapa detik untuk klik tombol subscribe agar kalian tahu kalau gua ngupload video baru. Di awal film dimulai dengan seorang gadis yang bernama Chelsea yang sedang chattingan dengan seseorang di suatu aplikasi semacam date online atau jodoh online. Chelsea yang sedang asik main handphone pun dicat oleh kakaknya agar bergegas. Kemudian Chelsea turun ke bawah untuk berangkat ke sekolah bersama kakaknya. Tiba di sekolah, Chelsea menemui temannya yang sedang berdiri bersama dua orang laki-laki. Teman Chelsea bernama Mia, dan dua laki-laki itu bernama Seth dan Dylan. Chelsea diajak oleh Mia untuk menonton film di rumahnya Dylan nanti malam. Saat menonton, Mia dan Dylan mau pergi ke kamar untuk melakukan bercocok tanam. Saat Chelsea dan Seth berduaan, tanpa basa-basi Seth langsung mencipuk Chelsea. Dengan rasa sakne yang begitu uah, tangan Chelsea diletakkan di burung pipitnya Seth. Singkat cerita, besok paginya di lapangan sekolah, Chelsea menceritakan ke Mia kalau dia hampir saja dipaksa melakukan oral seks dengan si Seth. Kemudian, mereka dihampiri Dylan, pacarnya Mia. Mia dan pacarnya pun tanpa akhlak melakukan sosor bebek di depan Chelsea yang jomblo tersebut. Dan faktanya, Chelsea mempunyai teman chatting baru yang bernama Brad. Saat lagi asik chattingan, security di sekolah datang dan mengambil handphone milik Chelsea. Saat di rumah, Chelsea yang galau karena HP-nya disita sedang gabut dan baca-baca buku PR. Kemudian Mia datang dan meminjamkan Chelsea sebuah HP iPhone. Chelsea pun melanjutkan chattingannya bersama Brad dan menceritakan semua hal tentangnya kepada Brad. Seperti laki-laki yang normal, Brad menyuruh Chelsea untuk mengirimnya sebuah foto Chelsea yang sedang mengenakan pakaian cheerleader. Kemudian mereka pun video call dan kamera si Brad terlihat blur. Brad beralasan kalau handphonenya sering terjatuh. Setelah berminggu-minggu chattingan, Chelsea yang mulai timbul rasa suka kepada Brad mengatakan kalau dia ingin bertemu di suatu hari nanti. Lalu Brad mengajak Chelsea bertemu di suatu pesta Halloween di kota. Dan Brad menyuruh Chelsea mengenakan pakaian cheerleader zombie, sementara Brad mengenakan pakaian quad breaker zombie. Kemudian saat mereka bertemu di acara Halloween tersebut, Brad menawarkan Chelsea sebotol bir. Mereka pun minum bersama. Karena sudah mabuk, Chelsea jalan sempoyongan dan dibantu oleh Brad. Dan faktanya, Chelsea diculik oleh Brad. Bisa kita simpulkan bahwa Brad adalah seorang yang tidak baik. Singkat cerita, Chelsea terbangun di suatu tempat di ruang bawah tanah. Chelsea tampak takut akan kedatangan Brad. Dan ternyata Brad hanya ingin melepaskan ikatan tangan Chelsea. Kemudian Brad menanyakan nama Chelsea. Akan tetapi Chelsea malah ditampar oleh Brad sampai dia pingsan. Dan Brad mengatakan kalau namanya sekarang sudah menjadi Sadie. Kemudian saat Chelsea bangun dari pingsannya, Brad menanyakan pertanyaan yang sama seperti di awal. Dan Chelsea mengatakan kalau namanya adalah Sadie dengan nada yang agak menantang. Brad yang marah pun menjatuhkan makanan Chelsea. Setelah sekian lama disekap di ruang bawah tanah, Chelsea dihampiri seorang gadis yang mengenakan pakaian cheerleader juga. Gadis itu bernama Megan dan menyebut dirinya sebagai Sadie. Kemudian Chelsea berusaha kabur dari tempat tersebut, akan tetapi gagal. Dan Megan menyuruh Chelsea untuk membersihkan karpet yang sudah diinjaknya agar mereka berdua tidak mendapat masalah. Kemudian Megan memandu Chelsea ke sebuah kamar. Di kamar itu terdapat satu orang gadis lagi. Gadis tersebut bernama Heather. Heather menanyakan nama Chelsea dan Chelsea menjawab bahwa nama dia adalah Sadie.
Kemudian Heather ingin pergi ke dapur untuk memasak kue kesukaan Brad, sementara Megan membantu membersihkan Chelsea. Megan menyuruh Chelsea melepas seluruh pakaiannya dan masuk ke dalam bak mandi. Kemudian Megan mewarnai rambut Chelsea. Beralih ke Brad yang sedang memakai helm penuh dengan GoPro atau kamera sejenisnya, sedang memegang sebuah pisau. Jadi si Brad ini sedang uji coba video POV-nya. Chelsea yang sedang gosok gigi mendengar rintihan suara wanita di sebelah. Saat dia melihat ke kamar sebelah, ternyata ada seorang gadis yang bernama Tina. Pahanya terlihat ada luka dan seperti membusuk. Akan tetapi, Chelsea malah diusir keluar oleh Tina. Kemudian, Brad turun ke bawah dan menghampiri Heather. Brad menyimpan pisau yang dia bawa, dan Brad selalu mengunci setiap laci yang ada di rumahnya. Kemudian, Heather pun dicangkul oleh Brad sampai adonan kuenya terjatuh cuy. Heather memberikan baju Chelsea dan mengatakan kalau setiap Chelsea meninggalkan kamarnya harus memakai seragam itu. Chelsea menanyakan apa tidak ada yang ingin kabur, dan Heather mengatakan kalau Chelsea baru saja melihat orang yang berusaha kabur, dan ternyata orang itu adalah Tina. Heather mengatakan kalau ada satu hal yang dia sukai, yaitu diajak keluar oleh Brad. Chelsea pun penasaran. Dan ternyata yang dimaksud oleh Heather adalah menikmati VR. Saat Chelsea selesai menikmati VR, waktu melihat alam luar pun usai. Saat makan malam, Chelsea langsung melahap makanan, dan ternyata itu menentang peraturan di tempatnya Brad. Chelsea yang menangis mengatakan kalau dia rindu ibu dan keluarganya, dan Brad mengatakan kalau ini adalah keluarga baru Chelsea. Kamar yang dulunya milik Heather sekarang menjadi milik Chelsea, dikarenakan Heather sekarang sudah bebas dari tempat tersebut setelah 3 tahun di tempat itu. Di sisi lain, Chelsea memberikan Tina makanan, dan faktanya Heather dibunuh oleh Brad. Ternyata setiap Brad melakukan aksinya, Brad pasti merekamnya secara POV agar dia bisa mengulang-ulang kejadian tersebut. Chelsea yang sedang kacaan mendengar suara yang berasal dari belakang laci miliknya, dan ternyata itu adalah Megan. Megan mengatakan kalau Chelsea tidak bisa merebut Brad darinya. Saat makan malam, Chelsea menghabiskan saus tomatnya Brad, dan karena itu Brad menjadi marah. Makan malam pun usai, dan mereka berdua mendapat hukuman tidak bisa menikmati VR tersebut. Kemudian Chelsea curhat dengan Tina. Chelsea menanyakan apa sebenarnya yang terjadi kepada Tina, dan Tina pun menceritakan yang sebenarnya terjadi. Tina meminta Chelsea untuk mengambil obat painkiller, dan faktanya Tina ingin mengakhiri hidupnya. Dan Chelsea pun berusaha mengambil obat tersebut di kamarnya Brad. Chelsea hampir saja ketahuan. Brad yang mendengar suara aneh dari kamarnya Tina langsung masuk, dan Brad ingin mengakhiri hidup Tina dengan membungkam Tina dengan bantal. Akan tetapi Chelsea masuk dan meminta Brad agar Chelsea saja yang melakukannya. Setelah membunuh Tina, Brad dan Chelsea pergi ke kamarnya Brad. Brad menunjukkan hasil rekamannya yang sedang membunuh Heather. Chelsea berpura-pura terpukau melihat video tersebut. Dan faktanya, Chelsea berpura-pura menjadi seperti psikopat agar dia mendapat pulang kabur dari tempat tersebut. Kemudian, Brad mengajak Chelsea untuk merencanakan membunuh Megan. Untuk meyakinkan Brad, Chelsea pun memberikan Brad satu hadiah sosor bebek. Aksi mereka pun berlanjut ke kasur. Setelah bercocok tanam, Chelsea seperti depresi dan nekat meminum obat yang diambilnya tadi dengan jumlah yang sangat banyak. Saat makan malam, Megan cemburu melihat Brad mengelus tangannya Chelsea, dan terjadi sedikit perselisihan di antara mereka yang menyebabkan Brad marah dan menyuruh Chelsea untuk membawa Megan ke kamarnya. Saat di kamar, Chelsea berusaha memperingati Megan. Chelsea memberitahu kalau Brad ingin membunuh Megan, dan Brad sudah membunuh Tina dan Heather. Akan tetapi Megan tidak mempercayai Chelsea dan langsung kabur keluar.
That's ridiculous. Mereka pun dimasukkan ke kamar. Chelsea memperingati Meghan lagi melalui lubang kecil tersebut. Akan tetapi, Meghan tidak percaya dan ingin Chelsea membuktikan apa yang dikatakannya. Kemudian Chelsea membawa Meghan ke kamarnya Brad dan menunjukkan rekaman tersebut. Saat Meghan sedang melihat rekaman tersebut, tiba-tiba Brad datang dan langsung menarik Meghan ke kamarnya. Chelsea pun dibawa ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, Chelsea ingin dihajar oleh Brad. Akan tetapi, Brad teringat masa lalunya. Dan ternyata, Brad membunuh ibunya sendiri. Karena hal tersebut, saudarinya Sadie menggorok lehernya sendiri. Saat Brad mengajar Chelsea, Meghan berhasil keluar dari kamarnya dan berusaha menyelamatkan Chelsea. Kemudian, Chelsea dan Meghan pun melawan Brad. Singkat cerita, mereka berhasil keluar dari ruang bawah tanah dan berusaha keluar dari rumah tersebut. Saat mereka sedang membuka kunci pintu, tiba-tiba Brad datang dan langsung menarik Meghan. Terjadi pertarungan lagi di situ. Singkat cerita, Chelsea berhasil mengalahkan Brad. Singkat cerita, mereka berhasil keluar dari rumah tersebut hidup-hidup. Kemudian, di scene terakhir, terlihat Chelsea yang sedang diinterogasi oleh seorang bapak-bapak. Di sisi lain, Brad yang sudah dipenjara terus dihantui oleh mendiang saudarinya, Sadie. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Klik tombol like jika kamu suka video ini. Klik tombol subscribe untuk mendapat updatean video baru dari channel ini. Saya Heri Alfiandri pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.